dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sesaat. Setiap manusia akan mengalami kematian. Setiap manusia adalah camat alias calon mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan datang kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmah wa adaba wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 4 faktor dan buahnya. 4 faktor dan buahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Manis taqa ilal jannati ilal khairat. Manis taqa ilal jannati ilal khairat. Artinya apa? Barang siapa merindukan surga, maka ia akan segera dalam melaksanakan kebaikan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, siapakah yang tidak pernah merindukan surga? Tentunya siapapun manusianya, siapapun orangnya sangat mendamba-dambakan, sangat menginginkan, sangat membayang-bayangkan bagaimana nanti balasan akhir ketika di akhirat adalah surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, siapa yang merindukan surga, siapa yang menginginkan surga, siapa yang menghendaki surga, maka segeralah dia melaksanakan kebaikan. Kenapa demikian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah? Tentunya surga itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Artinya apa? Surga yang kita akan terima nanti yang Allah berikan kepada kita ini tentunya buah manis dari amal soleh yang kita lakukan, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita menghendaki surga, kalau kita merindukan surga, maka bersegeralah kita melaksanakan kebaikan dan jangan menunggu-nunggu kebaikan sampai datangnya saat kita terlambat. Jangan berbuat kebaikan harus kita tunda-tunda. Berbuat baik harus disegerakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang kedua, wa manis faqa minan nari intaha anis syahawat. Artinya, siapa yang takut siksa neraka, siapa yang takut siksa neraka, maka ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentunya siapapun juga selain menginginkan surga, siapapun manusianya juga akan sangat takut terhadap azab Allah, terhadap siksa Allah, yaitu siksa neraka. Nah, oleh karena itu, kalau kita takut akan siksanya Allah, kalau kita akan takut dengan api neraka, makanya janganlah kita memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita inilah yang akan menjerumuskan kita nanti kepada kesesatan. Hawa nafsu kita inilah yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Hawa nafsu kita inilah yang kemudian akan membawa kita, menggiring kita kepada api neraka. Sekali lagi, kalau kita menginginkan atau kalau kita takut akan azab Allah, takut dengan siksa neraka, maka hendaknya kita harus mencegah atau jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang ketiga dari 4 faktor dan buahnya, yaitu adalah waman tayaqqana bil mauti alaihi ladzatu. Waman tayaqqana bil mauti alaihi ladzatu. Artinya, barang siapa yang meyakini datangnya kematian, siapa yang yakin bahwasanya kematian itu akan datang,
maka ia tak akan terlena dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sesaat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita yakin bahwasanya kematian itu akan datang, yakin bahwasanya setiap orang akan bertemu dengan kematian, artinya kita jangan terlena dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sesaat. Setiap manusia akan mengalami kematian. Setiap manusia adalah camat alias calon mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan datang kematian? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa, apabila telah datang ajal kamu, la yastakhiruna, kamu tidak akan mampu mengakhirkan, wa la yastaqdimun, atau kamu tidak akan mampu mendahulukan. Jadi kembali lagi, siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka hendaknya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sangat sifatnya kesenangan sesaat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang keempat adalah wa man arafad dunya hanat alaihil musibah. Artinya apa? Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dunia adalah negeri cobaan. Negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpa kita ini adalah sebagai sesuatu yang dianggap terasa ringan. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Hidup ini adalah kumpulan dari ujian-ujian. Hidup ini adalah kumpulan dari segala cobaan-cobaan Allah. Oleh karena itu, karena dunia ini ada sebagai negeri cobaan, karena manusia ini adalah negeri ujian, oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, anggaplah itu adalah musibah-musibah yang sangat ringan-ringan saja. Anggaplah musibah itu hanya sederhana-sederhana saja. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika kita ditimpa musibah, maka kita akan berserah diri kepada Allah, beristirja, ya, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita semuanya ada milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semuanya adalah ilaihi, hanya kepadanya akan kembali. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, saya ingin menyimpulkan dari 4 faktor dan buahnya. Yang pertama adalah siapa yang merindukan surga, maka hendaknya dia melaksanakan kebaikan. Yang kedua, siapa mereka yang takut akan neraka, maka berhentilah dia mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka janganlah dia terlena dengan kesenangan duniawi yang sesaat. Dan yang keempat, siapa yang mengetahui bahwasanya dunia hanya sebagai cobaan, maka jadikanlah semua musibah yang ada di dunia ini dianggap terasa ringan-ringan saja. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.